Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha 33 dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan untuk series O17 development tutorial. Terakhir kita sempat membahas tentang ODChatter ya, ODChatter dan ORM CRUD. Nah kali ini saya pengen masuk ke view lagi, yaitu adalah view inheritance. Jadi seperti halnya di model, di view pun ada inheritance. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan altering view gitu kan, nambah, ngerubah view yang sudah ada, nah itu menggunakan metode view inheritance gitu kan di XML-nya. Nah gimana sih caranya untuk view inheritance di Odoo itu? Nah itu caranya cukup mudah ya. Kita akan coba melakukan inherit ke table dan view yang sudah ada. Mungkin produk ya, kemarin kita sempat inherit produk ya kalau nggak salah. Nah di sini kemarin kita sempat inherit produk ya, custom barcode. Nah kita akan coba tambahin nih di view-nya. Kita akan coba inherit untuk view-nya, nanti kita masukin nih custom barcode ini gitu kan. Oke, sebelumnya inherit itu di Odoo ada dua mode. Yang pertama adalah extension, terus yang kedua adalah primary. Nah bedanya apa? Kalau extension ini dia melakukan penambahan, perubahan lah ya, melakukan perubahan, entah itu penambahan, pengurangan, invisible atau apapun itu ke view yang sudah ada gitu kan. Jadi dia contoh ada view product gitu kan, view form product gitu kan. Nah kita pengen ngelakuin perubahan, nah itu kalau defaultnya extension ya, kita ngelakuin perubahan gitu, nge-hide button tertentu, field tertentu kita hide gitu kan. Nah itu mode extension. Ada lagi satu lagi namanya mode primary. Nah mode primary ini melakukan extension dengan tanpa merubah base-nya. Artinya kalau kita melakukan inherit ke suatu view, jadi ada view, contoh kasusnya mungkin tree view atau form view lah ya, dari yang sudah ada, terus kita inherit nih. Nah tapi di mode inheritnya ini adalah primary. Nah itu di view yang aslinya itu tidak ada perubahan. Yang ada adalah view yang baru ini itu menarik semua fiturnya, melakukan penarikan semua fiturnya. Nah di sini baru dilakukan perubahan di view inheritnya. Kita akan contohkan ya untuk kedua mode view, mode extension kayak gitu ya. Oke, yang pertama di sini saya sudah lakukan inherit untuk ke product template untuk modelnya ya. Teman-teman kalau yang belum buat boleh diikutin untuk penambahan filenya gitu kan, inherit modelnya. Karena untuk inherit model kita sudah pernah bahas ya di episode sebelumnya gitu kan. Oke, kita akan bikin view, mungkin ini kita rename ya, ini masih kosong bawaan scaffold. Ini kita rename namanya misal product, sesuai modelnya aja ya, product template views. Nah untuk penamaan itu ya seperti biasa, itu nama model terus ditambahin views gitu kan, sufiksnya. Oke, di sini kita udah ganti namanya, ini kita hapus aja. Oke, selanjutnya atasnya itu biasanya ada ini ya, untuk encoding UTF nya kita kopas dari view sebelumnya. Nah biar nggak terlalu lama, biasanya juga saya kayak gini kopas ya, kopas aja dulu, terus nanti saya lakuin perubahan ya. Oke, di sini berarti kita pengen inherit view form mungkin ya. Coba nanti kita akan lihat nama view-nya apa ya. Oke, di sini untuk namanya kita samain nama modulnya aja ya. Product template view form. Ini juga sama, product.template form aja. Nah ini berarti product template.
copy aja ya, ini product template. Nah, untuk inherit itu ada satu tambahan field ya, atau atribut yang namanya adalah field name inherit ID, inherit ya pakai tag inherit ID. Nah, ada parameter yang ada atribut yang kedua namanya adalah ref. Ref ini apa? Ref ini adalah view base yang akan kita inherit, atau view mana yang akan kita inherit gitu kan. Caranya untuk lihat, kita masuk dulu berarti ke Odoo nya. Kita masuk ke Odoo, biasanya produk itu ada di sales, di point of sales, di invoicing, purchase, itu ada ya untuk view produk, dan itu view-nya sama. Oke, kita masuk ke produk. Untuk ini tabelnya sama ya, produk template. Kita masuk ke salah satu, seperti biasa kita debug dulu. Nah, ini kita view edit from view. Nah, terus kita lihat ini external ID ya. External ID ini kita copy. Jadi ini ID dari view-nya, dan ini adalah nama modul. Jadi dia di apa ya namanya, combine, jadilah dia external ID ya. Ini kita copy untuk dimasukkan ke dalam ref-nya. Nah, di sini oke, di sini kita lakukan inherit. Nah, secara default inherit itu adalah extension. Jadi kita menambahkan, mengurangi gitu kan, itu secara base-nya. Nanti kita coba yang primary ya. Terus di dalam sini itu enggak tag form gitu kan, tapi dia expect atau fill langsung. Jadi ada dua cara sebenarnya. Kalau yang simple itu biasanya kayak gini, fill name apa yang akan kita kita akan nyimpen file baru kita itu di mana gitu kan. Nah, fill name ini adalah targetnya kita pengen nyimpen di mana nih. Kita lihat nih di view sini, berarti ada namanya barcode ya. Setelah barcode ini kita masukin nih, barcode itu berarti yang ini ya. Nah, kita akan masukin setelah barcode, berarti caranya adalah kayak gini. Terus yang dua atributnya adalah position. Jadi sama kayak deklarasi field, tapi ada atribut tambahan namanya position. Ini sama dengan sama dengan expect gitu kan. Nah, kalau expect itu kayak gini ya, expect ini kayak expect XML biasa juga, ada expressionnya apa, field. Nah, ini harus di kayak gini ya formatnya, formatnya kayak gini, field dalam kurung add attribute name. Jadi field name ini target ya, expression itu targetnya, terus ini barcode. Nah, ini sama positionnya. Nah, untuk position itu ada beberapa ya, ada after, ada before, ada inside, ada replace, ada atribut. Jadi ada 5 macam value position ya. Nah, ini sama aja ya, antara field kayak gini ataupun expect kayak gini, ini sama gitu kan. Nah, di sini berarti kita coba pakai cara yang ini, field, kita masukin nih field name custom barcode. Oke, yang ini kita komen dulu. Oke, ini kayak gini aja, ini udah bisa ya. Ini udah harusnya udah berhasil untuk menambahkan atau apa ya namanya, melakukan penambahan ke view yang sudah ada gitu kan, inherit lah ya. Nah, di manifestnya jangan lupa kita daftarin nih view-nya supaya dia ke upgrade ya. Selanjutnya, dan jangan lupa ya, itu untuk depend ke modul yang kita butuhkan gitu kan, kalau untuk inherit ya. Oke, view-nya kita udah daftarin, ininya udah. Nanti kita coba juga yang ini ya, harusnya sama aja.
Kita coba upgrade modulnya. Oke, modulnya nggak ada error. Kita masuk lagi ke inventory, product, form view. Oke, jadi untuk produk ini memang view-nya tuh ada banyak banget ya, karena dia tuh ada produk template, ada produk-produk gitu kan. Nah itu kadang agak bingung untuk melakukan inherit ya. Coba kita debug dulu ya. Harusnya ada di bawah barcode sini ya. Coba kita mana, edit form, edit view form ini. Oke, ini kayaknya untuk model apa ini ya? Ini bener ya modelnya, tapi karena view-nya tuh banyak, bahkan si view yang ini pun dia melakukan inherit ke sini ya, ke common form. Oke, sepertinya harusnya di sini ya, bukan yang view yang tadi ya untuk inheritannya. Coba kita lihat di sini ada apa aja ya. General information, harusnya ada barcode. Di sini ada aktif, grup, standar, kategori ID, company, varian. Oke teman-teman, ternyata saya agak lupa tadi untuk tadi kan kita ada ngelakuin perubahan manifest ya. Kita kan daftarin view-nya di manifest. Jadi kan asalnya kayak gini ya. Coba saya rollback ya. Nah, tadinya kan asalnya kayak gini. Bukan kayak gini. Tadi ininya di komen tadinya kan. Terus saya uncomment, tapi saya nggak restart server service Odoo-nya. Jadi ketika saya upgrade, dia nggak ngebaca nih untuk ada penambahan file baru nih untuk view-nya. Jadi tadi saya refresh dulu, restart service-nya, terus saya upgrade ulang dan di sini udah tampil ya. Untuk custom barcode fill barunya ini kita ya, fill yang kita buat, yang kita tambahin gitu kan. Jadi masuk. Walaupun memang tetap ya untuk view produk ini kadang agak bingung untuk melakukan inheritance. Terutama kalau teman-teman itu inheritnya ke produk-produk. Ini nggak terlalu berlaku di model-model lain ya. Kalau model lain karena memang ya dia bukan inherit delegation, jadi dia nggak terlalu banyak view-nya gitu. Seperti itu ya. Intinya kita udah berhasil nambahin custom barcode fill ke dalam view form ini ya dengan cara inherit. Nah, kalau misalnya kita menggunakan expand pun sama aja ya. Kita uncomment yang ini. Terus kita ke sini harusnya sama aja. Coba kita komen. Karena kalau XML kita nggak perlu refresh. Terus kita masuk sini, kita upgrade modulnya, harusnya aman, dan kita cek lagi di formnya. Nah di sini tetap ada ya. Nah untuk ngecek inherit masuk atau enggaknya, itu kita bisa cek di sini di edit view form. Terus kita masuk nih ke inherit views ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih, ini dari mana aja sih yang inherit produk template only form view ini gitu kan. Salah satunya adalah modul yang saya buat tadi gitu kan di sini. Nah, ini ada penambahan custom barcode dengan expand kayak gini ya, dan udah berhasil untuk nambahinnya. Untuk view-view lain semua terview, search, kanban nanti ya di graph, pivot, calendar view. Konsep inherit semuanya sama gitu kan, kayak gitu. Bisa pakai expand kalau memang targetnya itu lumayan dalam gitu kan, lumayan harus masuk dulu ke div misalnya, ke dalam ada tree lagi di dalam form gitu kan. Itu biasanya pakai expand kalau emang targetnya panjang gitu kan. Tapi kalau simple biasanya langsung fill name, positionnya apa, kayak gitu. Terus kita akan coba melakukan inherit dengan mode primary gitu kan. Jadi ada namanya mode primary ya. Oke, untuk mode primary di sini sebenarnya mungkin agak cukup panjang ya. Jadi karena kalau untuk mode primary ini, kalau misalnya kita di sini tinggal ada satu fill lagi ya, satu tambahan lagi.
kita duplicate, namanya itu adalah mode gitu kan, atau mode. Nah, secara default modenya itu adalah extension. Nah, kalau primary kita harus define sininya, modenya adalah primary. Nah, kalau primary kayak gini, kita expect kayak gini, di view ini itu nggak ngaruh, view form yang tadi itu nggak ngaruh. Kita bisa coba ya, kita bisa coba langsung upgrade. Harusnya custom barcode field itu akan hilang di dalam form view product yang kita inherit gitu kan. Masuk lagi ke dalam produk, nah hilang kan. Jadi kalau kita cek inherit pun dia akan tetap ada untuk inheritnya, dia inheritnya tetap ada, tapi karena mode inherit ini adalah primary gitu kan. Di sini teman-teman juga bisa lihat nih, di sini bahkan dikasih tahu kalau teman-teman hover gitu kan, dikasih tahu untuk mode primary itu apa, extension itu apa gitu kan. Nah, di sini berubah namanya tuh primary base view gitu kan. Nah, kalau primary kayak gini, di view yang kita inherit itu nggak ada perubahan gitu kan. Perubahannya adalah itu nanti ditarik ke dalam view yang baru ini gitu kan. Jadi view baru ini itu mempunyai semua akses view ke view yang diinheritnya gitu kan. Tapi dia tidak melakukan perubahan ke view yang diinherit. Jadi mungkin kita coba buat menu baru ya. Kita coba buat menu baru supaya kita lihat nih untuk hasil dari mode primary ini tuh kayak gimana gitu kan. Oke, saya bikin menu dulu baru sebentar. Oke, saya udah nambahin untuk menu, action window, dan action view-nya ya. Jadi kan tadi extension view-nya ini, dan kita rubah ke primary ya. Yang artinya ini adalah tidak melakukan perubahan ke view inherit-nya gitu kan, atau view parent-nya. Tapi kita view ini membawa semua atribut view yang diinherit tanpa melakukan perubahan. Intinya untuk primary kayak gitu ya. Biasanya untuk primary itu kalau misalnya kita butuh view kira-kira kita nggak perlu define ulang gitu kan, kita pakai view objek yang sudah ada, terus kita daripada duplicate, jadi kita lakukan inherit dengan mode primary. Nah, baru di dalamnya sini kita lakukan tuh manipulasi untuk entah itu invisible, menambahkan, mengurangi gitu kan, tanpa melakukan perubahan yang aslinya. Kayak gitulah intinya ya. Kayak di sini saya udah bikin action baru, product, terus ini action view-nya. Action view adalah view yang akan menjadi list view dari actionnya. Jadi nanti ketika actionnya diklik, view-nya itu diarahin ke sini. Untuk view-nya ada kanbannya itu untuk view-nya bawaan Odoo, jadi pakai yang aslinya Odoo. Nah, untuk form-nya di sini saya arahkan nih form yang kita buat gitu kan, ID-nya sama ya. Nah, saya bikin menu item baru di menu Odoo tutorial yang saya buat gitu kan. Oke, barusan saya udah upgrade untuk modulnya, dan ini adalah menu baru. Nah, kalau kita klik ini kanbannya sama kan ya, kalau kita duplicate produk, nah sama persis gitu kan, cuman search view-nya aja nggak dibikin default gitu kan. Nah, kalau kita masuk di sini ada custom barcode, tapi di dalam sini yang asli nggak ada custom barcode. Di view yang di sini semuanya sama gitu kan. Ini yang ini deh, nah ini sama ya view-nya. Kalau kita lihat ke akustik yang ini ya, nah nggak ada perubahan gitu kan, view-nya sama persis gitu kan, kecuali custom barcode aja yang beda. Jadi perbedaannya itu ya, antara inherit dengan mode extension dan mode primary. Kalau extension itu base view-nya dirubah
entah itu ditambah dikurangi. Tapi kalau mode primary itu kita extension tapi kita narik gitu kan, narik view yang aslinya tanpa melakukan perubahan apapun kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan tentang view inheritance. Semoga membantu dan semoga nggak pusing untuk pembahasan view inheritance ini. Dan saya akhiri di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.